Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya. Pada saat ini kita masih bisa melakukan sholat berjamaah di masjid ini dan dilanjutkan dengan pengajian rutin ngaji kitab Bulughul Maram. Tanpa rahmat dan nikmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mampu melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju ke tempat yang mulia ini. Meskipun itu misalnya rumah kita berdampingan dengan masjid, kalau tanpa rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka langkah kaki kita, lambaian tangan kita akan terasa berat untuk melangkahkan dan mengayuhkan tangan menuju ke masjid. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa bimbingan dan suri tauladan dari beliau, kita tidak akan pernah mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Dengan bimbingan dan suri tauladan beliau, sampai detik ini kita masih dalam keadaan Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan bab tata cara buang air atau buang hajat. Kemudian bab selanjutnya adalah bab tentang mandi dan hukum junub. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri radhiya, semoga meridhoi Allah ta'ala, maha tinggi Allah, anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata Abi Sa'id Al-Khudri, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u, air, minal ma'i, dari air. Rawa, telah meriwayatkan hu, akan hadis, Muslimun, Imam Muslim. Wa asluhu, dan asalnya atau sumbernya hadis, fil Bukhari, di dalam riwayat Bukhari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan bahwa air berasal dari air. Maksudnya adalah mandi, keluar air mani
mengakibatkan wajib mandi. Jadi air dari air mani mengakibatkan harus menyiram air atau mandi janabat. Jadi hadis ini sekali lagi maksud dari al-ma'u minal ma'i, air dari air adalah jika seseorang keluar mani atau air sperma karena bersetubuh, maka wajib mandi junub atau mandi besar. Kemudian hadis selanjutnya wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiya semoga meridhoi Allah anhu, dari Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa apabila duduk laki-laki baina su'abiha di antara anggota-anggota tubuh wanita al-arba'a yang 4, tsumma jahadah kemudian bersungguh-sungguh laki-laki, tsumma jahadah kemudian menyungguhi atau bersungguh-sungguh laki-laki akan perempuan atau wanita, faqad wajaba maka sungguh wajib al-ghuslu mandi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa apabila seorang laki-laki berhubungan badan dengan wanita atau istrinya, maka wajib mandi. Jika sampai keluar air spermanya atau air maninya, maka wajib mandi. Jadi hadis ini menjelaskan jika sampai keluar air mani, jika tidak maka tidak wajib mandi kalau menurut hadis ini. Termasuk hadis yang pertama tadi, al-ma'u minal ma'i, jadi harus keluar. Kalau tidak keluar maka tidak mandi. Nah, tetapi yang pertama tadi jika keluar maka wajib mandi, hadis yang pertama. Kemudian jika tidak keluar, pengertiannya mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, jika tidak keluar air spermanya maka tidak wajib mandi. Sedangkan di dalam hadis yang kedua tadi, apabila berhubungan badan maka wajib mandi jika keluar. Tetapi di dalam hadis yang lain, yaitu hadis berikutnya, wazada dan menambahi Muslimun Imam Muslim, wa illam yangzil, dan meskipun tidak keluar. Jadi hadis yang pertama itu pemahamannya adalah jika keluar baru mandi, jika tidak keluar air spermanya maka tidak wajib mandi. Begitu juga hadis yang kedua, tetapi di dalam hadis riwayat Muslim ada tambahannya wa illam yangzil, dan meskipun tidak keluar. Artinya sebagian ulama memahami dua hadis yang seolah-olah bertentangan ini adalah hadis yang pertama dinasakh atau hukumnya dihapus oleh hadis yang kedua yang ada tambahannya wa illam yungzil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan meskipun tidak keluar. Jadi kalau sudah niat berhubungan badan meskipun tidak keluar air spermanya atau air maninya, maka tetap wajib mandi jika sudah menduduki 4 anggota tubuh
wanita. Jadi sekali lagi saya jelaskan, hadis yang pertama tadi menjelaskan al-ma'u minal ma'i, bahwa jika berhubungan badan dan keluar air mani atau air sperma maka wajib mandi hukumnya. Pemahaman kebalikannya, jika tidak keluar maka tidak wajib mandi. Tetapi hadis berikutnya menjelaskan jika sudah bersungguh-sungguh berhubungan badan, wa illam yungzil, dan meskipun tidak keluar maka tetap faqad wajaba al-ghuslu, maka sungguh wajib bagi laki-laki tersebut untuk mandi janabat. Tidak hanya laki-laki, itu termasuk perempuannya juga atau istrinya juga wajib mandi janabat. Wa an Anasin, dan dari Anas, Rodya, semoga meridhoi, Allahu Allah, anhu, dari Anas, qala, berkata Anas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil mar'ati, di dalam seorang perempuan, taro, yang mimpi perempuan, fi manamiha, di dalam tidurnya perempuan, ma, sesuatu, yaro, yang mimpi, ar-rajulu, seorang laki-laki. Qala, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasilu, maka hendaklah mandi perempuan. Muttafaqun, telah disepakati, alaihi, atas hadis. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa seorang perempuan yang mimpi seperti mimpinya laki-laki, yaitu mimpi basah sampai terkeluar air spermanya, maka perempuan tersebut wajib mandi. Jadi sekali lagi, jika ada seorang perempuan mimpi basah sebagaimana yang dialami oleh orang laki-laki, maka perempuan tersebut wajib mandi sebagaimana wajibnya laki-laki ketika mimpi basah. Zada, telah menambahi Muslimun, Imam Muslim, faqalat, maka berkata Ummu Salama, wahal, dan apakah yakunu ada hada ini, qala, bersabda Rasul, na'am, iya, famin aina, maka dari mana, yakunu, ada, asyabahu, persamaannya. Di dalam riwayat Muslim ada tambahan, kemudian Ummu Salamah bertanya, apakah hal ini memungkinkan untuk terjadi? Qala na'am, Rasul menjawab, iya. Jadi tidak hanya laki-laki tetapi perempuan juga bisa mimpi basah. Famin aina yakunu syabah, maka dari manakah terjadi persamaannya? Ini pertanyaan dari Ummu Salamah. Tetapi Nabi menjawab, na'am, iya. Ini akan bisa saja terjadi oleh perempuan. Tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan bisa mimpi basah sebagaimana yang dialami oleh orang laki-laki. Meskipun itu sangat jarang, tetapi memungkinkan. Nah, jika ini terjadi, maka wajib perempuan tersebut untuk mandi junub atau mandi janabat. Sebagaimana seorang laki-laki jika mimpi basah, maka wajib baginya untuk melakukan mandi junub.
Wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiya semoga meridhoi Allah anha dari Aisyah, qalat berkata Aisyah, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtasilu mandi min arba'in dari 4 perkara. Yang pertama minal janabati, dari junub atau berhubungan badan, wa yaumal jumu'ati, dan pada hari Jumat, wa minal hijamati, dan dari berbekam, wa min huslil mayyiti, dan dari memandikan mayit. Rawa telah meriwayatkan hu akan hadis Abu Dawud wa sahhaha, dan mensahihkan hu akan hadis Ibnu Huzaimah. Hadis ini menjelaskan, hadis ini riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa hadis ini menjelaskan ada 4 perkara yang menjadikan Nabi itu mandi besar atau mandi janabat. Yang pertama minal janabati, yaitu dari janabat, dari keluar sperma atau air mani, atau baik itu dari berhubungan badan maupun dari mimpi basah. Tetapi Nabi, sekali lagi, Nabi maupun Rasul tidak pernah mimpi basah. Jadi minal janabati di sini bagi Rasulullah SAW adalah dari berhubungan badan atau bersetubuh. Itu yang pertama. Yang kedua wa yaumal jumu'ati, yaitu pada hari Jumat. Tetapi ini sebagian ulama ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi sunnah. Jadi mandi janabat pada hari Jumat bagi laki-laki. Dan ini yang sering akhirnya disalahgunakan di tengah masyarakat kita, bahwa setiap malam Jumat beredar message di WA dan lain sebagainya, di medsos beredar, malam Jumat mari kita melakukan sunnah Rasul. Padahal tidak ada satupun hadis yang menyatakan sunnah Rasul terkait dengan berhubungan badan suami istri di malam Jumat. Yang ada adalah laki-laki ketika hari Jumat itu diwajibkan untuk melakukan mandi janabat. Meskipun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa itu tidak wajib, tetapi hukumnya hanya sunnah. Nah, para sahabat pada saat itu daripada nanggung sama-sama mandi janabat, sehingga paginya selalu melakukan, bukan malam Jumatnya setelah sholat subuh. Karena di dalam Islam pergantian hari adalah pada saat terbit fajar. Sehingga hari Jumat adalah setelah terbit fajar baru dianggap sebagai hari Jumat, bukan malamnya atau sebelum terbit fajar. Sehingga paginya lah melakukan hubungan badan dengan istrinya, sehingga pagi-pagi dia bisa sudah langsung mandi janabat. Jadi nanti bisa melaksanakan sesuai dengan sunnah Rasul ini, bahwa Nabi mandi itu dikarenakan satu karena junub, yang kedua hari Jumat. Nah, jadi itu sekali lagi di sini saya ulangin bahwa tidak ada yang namanya sunnah Rasul pada hari atau pada malam Jumat. Yang ada bagi semua laki-laki yang sudah balik diwajibkan mandi junub di hari Jumat ketika mau melaksanakan sholat Jumat. Nah, para sahabat daripada nanggung, maka di pagi hari Jumat itu melakukan hubungan badan dengan istrinya, sehingga mereka
mandi janabat. Mandi janabatnya karena berhubungan badan dan sekaligus karena hari Jumat untuk melakukan atau melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Yang ketiga, wa minal hijamati, setelah berbekam Nabi melakukan mandi atau mandi junub. Wa min huslil mayyiti, dan setelah memandikan mayit. Jadi 4 perkara ini Nabi mandi junub. Yang pertama karena junub, karena melakukan hubungan badan dengan istrinya. Kemudian yang kedua pada hari Jumat akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Yang ketiga setelah berbekam. Yang keempat setelah memandikan mayit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jika Allah masih mengendaki dan kita masih diberi umur panjang sampai pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah, summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.